Jangan nipu-nipu di sini. Saya kasih lihat datanya ya. Kalau kau nipu, saya kasih lihat datanya ya. Jangan nipu, jangan suka menipu-nipu. Nih saya kasih lihat datanya. Saya kasih lihat datanya. Hehehe, penipu, dasar kau penipu. Nyoten-nyoten suka nipu nih. Kita tunjuk. Ya, kamu menyesatkan di sini, jangan. Tidak menyesatkan. Sini saya kasih lihat datanya. Kau bilang beda-beda kata-kata. Ini saya kasih lihat ya datanya ya. Begitu. Oh, dasar penipu. Itu kan memisahkan diri. Apa? Itu kan nggak ada di situ. Orang di yang sini, mengikut Yesus jikalau memisahkan diri. seorang datang kepadaku, kata-katanya begini, jikalau seorang datang kepadaku, jangan ya, satu ayat itu kamu baca seluruhnya. Kau itu mau nipu aja. Satu perikop itu kamu datang memikul dia mau menipu dia, aduh, ajaran Paulus botak kau nipu. Coba host. Mana ada situ? Kita tunjukkan. Paulus di situ. Host, nah. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi harus membenci dulu supaya bisa. Kau menambah-nambahi, kau jadi terkutuk kalau menambah firman Tuhan. Itu kan ada penjelasan di atas dan di bawahnya, bahwa orang yang mengikut Yesus dia harus memisahkan diri dengan itu. Membenci artinya memisahkan itu dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, bahkan nyawanya pun harus dipisahkan gitu. Ya, ini ajarannya apa? Masuk akal nih. Kalau kita harus jadi Kristen harus membenci semua, masuk akal. Karena ajaran tidak masuk akal. Masa semua harus dibenci? Kalau dia tidak kan dengan keluarganya kan nggak sama. Jadi dia harus pisah. Di sini jika lo dengar, kamu nggak tahu bahasa Indonesia ya. Jikalau seorang datang kepadaku, harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, saudara-saudaranya, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri harus dibenci. Kalau tidak demikian, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi harus membenci ya. Untuk menjadi seorang Kristen harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, dan semuanya harus dibenci. Itu ajaranmu. Kau bilang ajaran kasih, ajaran kasihan. Itu kan kamu tidak dapat penjelasan. Wah, penjelasan apa sih kok ini suka nipu-nipu? Ini sudah jelas di Bibelmu. Kamu ambil satu ayat, kayaknya satu kitab kamu bicara kayak gitu. Kamu dasar kampret. Kamu dasar juga sih. Kamu jangan memakai satu ayat. Coba kau ulang sendiri baca. Coba kau baca. Coba baca kau baca. Baca. Tahu saya hafal. Coba baca. Nanti kau kurang paham. Ayo bacalah baca. Biar kau paham. Saya udah tahu. Baca, ayo. Bacalah, ayo. Saya menceritakan satu perikop di situ. Bacalah. Persyaratannya kalau mau ikut jadi Kristen harus membenci dulu bapaknya. Ini kalau mau ikut Yesus, kamu ya, itu harus salah membenci. paham. Itu salah paham. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi persyaratannya itu ya harus benci dan benci. Itu jangan ngotot. Kamu jangan ngotot gitu. Memang itu ada ayat sebelumnya. Tidak bisa di sini. Kamu harus memisahkan diri. Bahkan itu mana di sini memisahkan diri, bro? Nggak ada. Mana memisahkan diri? Artinya memisahkan. Kok membenci memisahkan? Wih, pintar benar bahasa Indonesiamu. Dengan saudaranya memisahkan. Itu artinya memisahkan. Kalau kamu membenci itu artinya tidak bersatu. Iya kan? Aku kena peringatan, aku turun dulu. Aku kena peringatan. Silakan, Pak Martin Luther. Silakan. Silakan. Lanjutkan. Oke. Pak Martin mana? Ya saya. Ini tadi saya ganti akun saya. Oh ya udah Pak. Silakan Pak. Selamat malam Pak Kepasan.
Ya, selamat malam. Ya, kalau saya ini kan ada juga Pak Suki. Sebelum lanjut, iya. Selamat malam Pak Suki. Selamat malam, ya. Bang Dalbo. Jadi kalau silakan Pak Martin Luther. Kalau di Islam ini, kalau di kategori ya ilmu agama, saya ini masih pion-pionnya ini. Jadi saya agak grogi kalau diskusi di sini nih ya, Bang Kepascan ya. Iya. Ya, tapi kalau saya ini kan hobinya kan mengkaji kebenaran ini. Iya. Dengan membawa data dan kebenaran. Saya ingin bertanya nih sama Pak Kepascan. Ya, silakan Pak. Oke. Menu saya apa? Tema saya ada di sini nih Pak. Ya. Di Efesus 2:15. Ya. Di sini dinyatakan oleh Pak Paulus ya. Kematian Kristus membatalkan hukum Taurat. Itu kira-kira menurut Pak Kepascan kebenarannya itu gimana, kita kaji kebenarannya ini? Benar nggak Yesus itu dengan kematian Kristus itu membatalkan hukum Taurat? Ya, kalau membatalkan bukan menghilangkan satu hal, ya. Oh, membatalkan tidak menghilangkan. Ya. Jadi definisi tentang membatalkan Bapak paham nggak? Tahu nggak arti membatalkan itu? Membatalkan berarti seperti saya kirim surat tidak terkirim gitu. Ya, jadi tidak batal terkirim. Berarti dibatalkan lah, digagalkan lah artinya itu ya. Di hari itu ya, karena kalau suatu saat kalau saya mau kirim, saya kirim gitu. Oke. Jadi pertanyaan saya nih gampang ya Pak sebenarnya Pak ya. Gampang banget ya. Di sini kan ditulis sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bisa saya minta data di mana Yesus pernah mengatakan ia membatalkan hukum Taurat itu? Saya Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8. Ayat berapa Matius? Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8. Matius 11. Matius 12 ayat 1 sampai 8. Oh, 1 sampai 8. Oke, di sini memang ada ya pernyataan Yesus membatalkan hukum Taurat. Di situ bahkan Yesus mengizinkan murid-muridnya makan bulir gandum. Ya, saya tanya di sini pernyataannya Yesus itu membatalkan hukum Taurat dari segala perintahnya loh, Pak. Ya, gimana itu kan hukum Taurat, yaitu hari Sabat nggak boleh kerja. Oh, berarti di sini maksudnya Yesus ini pelanggar hukum Taurat gitu. Di situ Yesus mengizinkan, membatalkan. Oke. Ya. Di mana pernyataan Yesus di Matius 12 1 sampai 6 ini dia membatalkan? Itu kan ada situ. Baca aja. Oke, saya baca ya. Nah, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Parsi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidaklah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia berada, mereka yang mengikuti lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali imam-imam. Ataupun tidaklah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah. Pertanyaan saya di sini, yang mana Yesus membatalkan hukum Taurat? Itu hari Sabat kan nggak boleh kerja, tapi kan diizinkan. Gitu. Berarti tapi Yesus ini pelanggar hukum Taurat gitu ya? Mengizinkan, bukan melanggar. Tidak melanggar, tapi mengizinkan. Oke, mengizinkan. Di Matius, di Matius pasal 12 ayat 8 dikatakan bahwa di sini ini kontradiksi Bapak. Berarti Bapak menuduh Yesus itu telah menghilangkan hukum Taurat ya? Tidak menghilangkan, membatalkan ya. Bapak baca di Matius 5:19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Ya. Di mana pernyataannya tadi? Ya kan? Paham Bapak poin saya kan? Paham saya. Nah, di sini dia ya
malah memerintahkan untuk menjalani hukum Taurat, menggenapi. Ya, dia menggenapi. Makanya dia bisa membatalkannya. Nah, pernyataan saya di mana dia membatalkannya? Justru itu di dalam hari Sabat dia mengatakan hari Sabat bahwa, di situ dia tidak ada membatalkannya. Ya, malah dia tuh menggenapi. Dia kan mengizinkan. Berarti kalau apabila Anda mengatakan di situ tadi dia mengingini ladang orang, berarti Yesus ini termasuk pelanggar hukum Taurat dari 10 perintah hukum Taurat itu. Jangan mengingini ladang orang, jangan mengingini keledai orang. Berarti Yesus mencuri. Anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Gimana? Itu kan gini sekarang itu ladang, dia di ladang. Itu ladang itu siapa? Kan ladang Yesus apa ladang orang? Ayat 8 itu kamu baca dong. Ah, gimana? Ayat 8 kamu baca dong. Jadi gini ya, Anda di situ menyatakan bahwasanya Yesus membatalkan hukum Taurat. Karena berarti bertabrakan dengan Matius 17:18 sampai. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari sebelum Sabat. lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Iya, memang tidak pernah dia tiadakan, tapi dia menggenapi dan dia mengizinkan. Dia bisa mengizinkan. Ya, ya. Mengatakan ini siapa yang membatalkan ini? Bebas. Itu siapa yang mengatakan membatalkan? Itu kan istilah mengizinkan ya membatalkannya itu. Gitu. Apa tuh definisi arti membatalkan? Membatalkan berarti tidak dilakukan gitu kan? Tidak dilakukan berarti tidak sah. Apa yang dilakukannya berarti bukan tidak sah. Dijadikan. Itu memang saya buka sah. KBBI. Arti membatalkan apa? Gimana? Definisi arti membatalkan. Tapi di dalam ayat 12 Matius 12 ayat 8 di situ katakan bahwa karena anak manusia ada Tuhan atas hari Sabat. Berarti dia berkuasa. Saya tanya di mana dia di situ membatalkan itu tidak ada dia membatalkan, Pak. Tidak ada itu kata titik pun dia telah membatalkan hukum Taurat. Secara tertulis ya tidak di sini dikatakan kan tidak ada kalimat seperti itu, tapi secara prinsip kan ada itu. Bapak menyimak nggak di dalam Matius 5:17 ini? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, ini sekarang nih langit dan bumi belum lenyap ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Berarti semuanya hukum Taurat itu berlaku, tidak batal. Iya, tidak batal. Ya. Mengapa Anda menuduh Yesus membatalkan hukum Taurat? Bukan menghilangkan itu. Membatalkan. Definisi sekarang saya bertanya tentang membatalkan. Ini kan dia meniadakan. Ini ya, tema kita membatalkan. Iya, itu kan meniadakan. Kalau di dalam Matius pasal 5 ayat 17 itu kan dikatakan bahwa meniadakan. Mana meniadakan dia di sini? Dia menggenapi. Menggenapi ya. Kan ditiadakan tuh. Ini dengar ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Dengar dulu. Ya, Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Paham nggak? Ya. Dia bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Ya betul. Dari mana datangnya? Dia telah membatalkan hukum Taurat. Itu kan yang mana? Dia kan tidak meniadakan. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bisa diganti juga sama dia. Enak kali kamu mau ganti siapa? Rupanya kamu Tuhan kan mengganti kitab-kitab ini. Bisa diganti. Nyatanya Tuhan mengganti 10 hukum Taurat. Maksudnya mau kamu ganti ayat-ayat ini gitu, mau kamu rombak supaya Yesus membatalkan gitu. Itu kan kamu baca hukum gimana Taurat ini? Diganti jadi hukum pertama dan kedua. Coba baca benar-benar. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap dan langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Berarti hukum Taurat ini tetap berlaku, enggak batal. Tetap berlaku. Jadi mengapa ini mengatakan batal? Tidak berlaku. Coba saya tanya Bejoy, tidak berlaku. Tunggu ya. Efesus ini mengapa mengatakan kematian Kristus itu membatalkan hukum Taurat?
Dari mana datang sumbernya Paulus bisa mengatakan Yesus membatalkan hukum Taurat? Sedangkan Yesus mengatakan menghilangkan kan? Yang mengatakan menghilangkan siapa? Ya kan di situ Yesus kan mengatakan tidak meniadakan. Yang mana? Yang mana? Ini kan nuduh Yesus enggak ini malah ini. Pasal 5 ayat 17 sampai 18 itu katakan Yesus kan datang menggenapi bukan meniadakan. Ya, coba saya baca ya. Aku datang, dengar ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Ya. Kamu tahu nggak yang masuk apa Yesus ini? Aku datang bukan untuk meniadakannya. Aku datang bukan untuk menghilangkannya atau membatalkannya atau segala merombaknya. Siapa bilang gitu? Melainkan untuk menggenapinya. Malah ditambah lagi hukum Taurat itu. Meniadakan dengan membatalkan bedanya apa? Melainkan untuk menggenapinya. Coba kamu karena itu bedakan dulu. Membatalkan dan meniadakan tuh beda nggak? Maksudnya gimana? Membatalkan dan meniadakan beda nggak? Meniadakannya itu berarti menghilangkan. Kamu membatalkan sama meniadakan itu satu poin sama. Enggak sama. Siapa bilang enggak? Sama. Ya. Membatalkan itu apa kalau tidak menghilangkan? Membatalkan apa itu kalau nggak masuk menghilangkan? Nah, balik-balik otaknya ke resteng, anak balik-balik otaknya ke kamu nggak mau jujur kayak Pascan. Mana? Itu kamu nggak mau jujur. Itu bukan berarti menghilangkan. Kan gitu. Saya kamu dengar nggak? Gini aja aku datang bukan ini untuk meniadakannya. Ini baru pion-pionnya yang maju. Aduh, kamu baru lawan pionnya. Ya terserah. Pionnya nih.